trigonometri yang bentuknya itu adalah A sin X ditambah B cos X sama dengan C ya. Nah, bentuk seperti ini ya, A sin X ditambah B cos X sama dengan C, ini boleh kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya, K cos X dikurang alfa sama dengan C ya. Terus K itu gimana carinya? K itu adalah akar pangkat 2 dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan untuk alfa itu kita cari dengan cara tan inverse A per B. Tan inverse ini adalah tan berapa yang hasilnya bilangan yang di dalam sini. Itu maksudnya ya, inverse itu ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Dengan X itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Jadi kita dibatasi dengan nilai ini saja gitu ya. Nah, soal ini bentuknya sama seperti ini ya. A sin X tambah B cos X sama dengan C. Maka langkah yang pertama kita cari dulu nilai K-nya ya, supaya kita rubah aja jadi kayak gini. Nah, mencari nilai K ya. K itu adalah akar pangkat 2 dari A pangkat 2 yang ditambah dengan B pangkat 2. Maka K sama dengan A-nya berapa? A-nya ini sah 1 ya. Bilangan sebelum variabel itu kalau misalnya nggak dituliskan berarti kan 1 pangkat 2 ditambah B-nya ini negatif akar 3 pangkat 2 ya. Maka sama dengan akar 1 ditambah 3. Maka akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. Maka K-nya nilainya 2 ya. Kemudian kita cari nilai alfa. Alfa itu adalah tan inverse ya. Nilai alfa. Alfa sama dengan tan inverse A per B. Maka tan inverse dari A-nya itu tadi 1, B-nya adalah negatif akar 3 ya. Ini boleh kita rasionalkan ya menjadi seperti ini kan. Negatif 1 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi negatif akar 3 per 3. Ini kan kalau dikalikan akarnya habis ya jadi 3. Atau negatif 1 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan tan inverse dari negatif 1 per 3 akar 3. Tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3? Itu adalah tan 30 derajat ya. Ini tadi kan sebelumnya udah kita bahas, tan itu bernilai positif di kuadran 1 ya. Kuadran 2 tan nilainya negatif, kuadran 3 tan positif, kuadran 4 tan negatif. Jadi 1 per 3 akar 3 itu adalah tan 30 derajat ya. Nah, berarti kemungkinan itu berada di kuadran 2 karena negatif. Kita punya ini kan sepertiga, akar 3-nya negatif. Berarti 180 ya. Ini kan ini 180 ya, ini 90 derajat, ini 0 derajat gitu kan. Kita pakai ini 180 derajat dikurang 30 derajat. Berarti 150 derajat. Berarti tan dari 150 derajat hasilnya adalah negatif 1 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, jadi alfa itu adalah 150 derajat. Oke. Nah, kemudian kita buat ya. Kita udah dapat K, kita udah dapat alfa, ya kan? Tadi kan bentuknya seperti ini. K cos X dikurang alfa sama dengan C. Nah, K-nya tadi kita dapat 2, cos-nya tetap cos, X tetap X, alfanya jadi 150 derajat. Sama dengan C-nya adalah akar 2. Akar 2-nya dari mana? Ini tadi soal kita ini. Nih, ya. A, B, C gitu ya. Nah, kemudian 2
kita sama-sama bagi 2 aja supaya 2 di sini hilang ya. Maka jadi cos X dikurang 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Ini jadi persamaan cos sekarang kan. Nah, ini jadi persamaan cos seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita kerjakan aja seperti materi kita yang sudah kita bahas. Cos X dikurang 150 derajat ya. Cos X dikurang 150 derajat adalah cos berapa yang hasilnya itu setengah akar 2. Setengah akar 2 merupakan hasil dari sudut istimewa ya, adalah cos 45 derajat ya. Nah, cos 45 derajat ini dan di sini X dikurang 150. Jadi kita bisa cari nilai X ini, himpunan penyelesaian X dengan cara seperti ini ya. Kan ingat kalau misalnya nih ada cos X sama dengan cos alfa ya, maka X itu adalah positif atau negatif alfa yang ditambah dengan N dikali 360 derajat gitu kan, atau 2V gitu kan. Nah, jadi ini juga kayak gitu. Maka kan kita punya cos itu kan X dikurang 150 derajat ya, sama dengan cos 45 derajat. Jadi ini boleh untuk X nya jadi yang ini, X dikurang 150 derajat sama dengan alfanya jadi 45 ya, tambah atau positif negatif 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat ya. Nah, kemudian di sini 150 ya, boleh kita pindah ya. Pertama kita cari dulu dengan yang positif ya. Kita cari dengan ini kan X dikurang 150 derajat, kita ambil yang positif dulu ya. Sama dengan 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Nah, ini boleh pindah ruas ya. Jadi X sama dengan 45 derajat, ini jadi tambah 150 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Oke, maka X itu adalah 195 derajat ditambah N dikali 360. Ini untuk yang positif tadi kan, kita coba yang positif. Nah, sekarang kalau yang negatif, berarti X dikurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Oke. Nah, ini juga pindah ruas aja, jadi negatif 45 derajat ditambah 150 derajat, ditambah lagi dengan N dikali 360 derajat ya, sama dengan ini menjadi 100 ya, 105 derajat ya ditambah N dikali 360 derajat. Oke, tadi kan di soal kita punya batas ya, batasnya itu adalah X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2V ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nih ya, 195 kemudian 109.